Acing, Ya, gimana Tuan? alhamdulillah semangat sehat, yes. Selamat sehat. Yes. Jadi dari Buners untuk edisi hari Rabu ini di pertengahan pekan pertama di bulan Juli, PSM hari Rabu sudah mulai latihan kembali di Sipur ya, di Maros. Ya, nah. Di sana akan mulai latihan kembali untuk mempersiapkan fisik, mental, strategi untuk menghadapi 3 kompetisi yang akan bergulir. Pertama tentunya adalah Liga 1 yang akan bergulir di tanggal 24 mungkin ya, 24 Juli. Kemudian semifinal AFC Cup 9 Agustus melawan apa nih namanya, Kedah FC. Kemudian mempersiapkan di bulan Agustus juga Piala Presiden. Jadi memang harus fisik kuat untuk mengarungi kompetisi yang padat. Iya. Mirip-mirip Tommy, saya rasa nih kita ini Liga Inggris. Iya. Iya, saya suka sekali begini, dan nampaknya ini adalah kesempatan emas untuk PSM bisa berlaga lebih jauh di musim 2002-2023 ini. Nah, dari segi Liga 1 kita ulas dulu, Puang. Liga 1 ini PSM dalam draft yang sudah disampaikan ke masing-masing klub, PSM akan pertama kali melawan PSS Sleman di Yogyakarta. Jadi PSM akan bertindak sebagai tamu di Sleman. Kemudian pekan selanjutnya PSM akan menghadapi Bali United di kandang. Nah, dan kita berharap itu di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana progresnya untuk kandang Sulawesi Selatan? Di Parepare ini, Puang, sementara digenjot. Iya tahu. Perbaikan semua di segala lini. Jadi di sana itu, Puang, jalanan itu ditambah menjadi 6 meter. Iya tahu. Nah, jadi itu kalau 6 meter itu bisa 2 mobil lewat. Iya. Kemudian pagar SMP di sana terpaksa mesti dipotong karena supaya tikungannya itu tidak tajam. Tikungannya di atas itu segitiga begitu. Kemudian kita perlebar sekitar 6 meter dipotong, dan ada beberapa jalan 4 meter dipotong supaya melengkung baik. Ini demi PSM bisa bermain di Sulawesi Selatan. Dan nampaknya pemerintah Kota Parepare sangat serius untuk Iya tahu. meskipun ini tersisa sekitar kurang lebih 2 pekan lagi menuju Liga 1. Dan ini sudah progresnya. Tadi kita lihat gambar-gambarnya dari Parepare, dari reporter Parepare itu sudah dicormi semua untuk jalur alternatif. Jadi kan memang kan rekomendasinya kemarin operator LIB meminta ada jalur alternatif ke stadion ini untuk supaya jangan sampai misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, Betul tahu. pemain dan ofisial baik itu dari PSM sendiri maupun tamu bisa cepat diselamatkan. Yes. Jadi memang begitu stadion. Jadi itu sudah jadi, dan sementara di finishing touch. Anggarannya sekitar 200 juta untuk menyelesaikan itu. Lumayan. Iya tahu. Tapi kita apresiasi Parepare karena serius untuk menjadi tuan rumah. Iya tahu. Kemudian di sisi lain juga Goa juga sudah mempersiapkan lapangannya untuk sebagai tempat latihan PSM. Iya. Andaikan Goa punya stadion sekelas Parepare saja, Sana dipakai. di sana kita pakai. Cuma karena hanya Parepare mungkin yang punya stadion seperti itu, sehingga itu yang diajukan oleh manajemen PSM sebagai kandang. Jadi nanti pekan kedua baru kita
di kandang po. Mm-mm. Jadi di awal Agustus. Oke. Selain itu apa namanya, PSM juga ini sebentar akan menghadapi Kedah FC di semifinal. Itu juga persiapannya tidak main-main. Jadi ada beberapa strategi yang apa namanya dijalankan oleh Tavares, dan semoga saja kita bisa melaju lebih jauh lagi. Kalau kita lihat bagainya, jadi setelah semifinal kamu masuk ke final, kalau misalnya itu bisa masuk, bisa lah kita lebih banyak berkutik ya, lebih banyak berbicara di liga AFC, di liga internasional ini atau kompetisi internasional. Tapi saya sih harapnya PSM bisa melaju lebih jauh lagi, sehingga kita memberikan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Dan kalau misalnya itu bisa lebih jauh lagi, kemungkinan PSM akan dilirik oleh bisa saja sponsor ataupun investor-investor lainnya untuk PSM. Anggaplah kalau misalnya sebagai juara atau di zona ASEAN ini, Iya. kita dapat sponsor untuk bangun stadion yang layak. Iya toh. Nah, itu bisa menarik, dan kayaknya tidak menjadi apa ya, bukan sebenarnya hal-hal yang mustahil untuk itu, karena kita kan sudah lebih dari 100 tahun kemudian. PSM ini memang harusnya sudah punya stadion yang layak sendiri, seperti di Banten itu. Iya. Atau di Bekasi, mantapnya semua stadion. Oh, ini. Nah, ini kenapa misalnya kita tidak punya stadion seperti itu? Karena sekali lagi itu butuh juga dukungan dari pemerintah. Dan PSM ini adalah bagian dari Sulawesi Selatan sebenarnya. Iya. Kalau tidak ada PSM, kita tidak merasa kurang gitu loh. Nah, apalagi orang-orang Makassar ya. Jadi Makassar salah satu jiwanya itu adalah PSM. Hanya bagi orang-orang di Makassar. Jadi itu mesti dibenahi, dan pemerintah mestinya melihat itu sebagai potensi. Coba kemarin kita lihat laporan BPS di Parepare, langsung melejit ekonomi. Iya toh. Dan itu bisa berkontribusi positif untuk daerah, sehingga wajarlah jika Parepare serius, karena itu menghidupkan ekonominya. Apalagi kan Parepare kota kecil, sehingga dia memang butuh banyak event. Bayangkan kalau event ini 18 kali di sana PSM, belum lagi misalnya di kompetisi Piala Indonesia dan lain-lain. Nah, itu mesti dipikirkan oleh pemerintah kita, baik di tingkat provinsi maupun daerah, khususnya Makassar. Jadi masukkan aja nih untuk pemerintah supaya cepat-cepat menyelesaikan stadion, supaya PSM bisa berlaga lagi di ibu kota. Iya. Nah, oke. Kalau itu dari PSM, kemudian yang lain juga, ini ada kabar terbaru terkait penyakit mulut dan kuku. Ternyata sudah ditemukan suspek, ciri-cirinya di Toraja. Dua langsung Toraja, jadi ada 25 ternak yang terinfeksi di tanah Toraja dan Toraja Utara. Jadi sementara di pasar besarnya di sana pun, pasar bulu, pasar ternak itu ditutup sementara, yang menjadi yang tempat transaksi ratusan kerbau atau ternak setiap hari di sana. Untuk mengecek semua ternak yang suspek penyakit mulut dan kuku. Nah, sebenarnya kan ada banyak ini pertanyaan, apakah PMK ini bisa berefek ke manusia? Iya. Nah, sampai sekarang menurut laporan dari
pakar kesehatan maupun kalau kita baca jurnal-jurnal terakreditasi untuk kesehatan itu belum ditemukan ada efek virus PMK ini terhadap manusia. Tapi Kementerian Kesehatan juga sudah meminta kepada masyarakat untuk tidak memakan beberapa bagian-bagian yang dianggap bisa menyebarkan penyakit. Nah, apa saja bagian-bagiannya itu besok aja diterima. Salah satunya itu adalah bibirnya, kemudian kukunya tidak boleh dimakan. Kemudian jeroannya juga, artinya coto. Hati-hati makan coto. Iya. Karena jeroan juga itu sangat tidak dianjurkan dimakan, apalagi merebaknya penyakit ini. Tapi ya itu yang paling enak. Tapi masalahnya itu yang paling enak. Ini mesti segera pemerintah untuk turun tangan. Jadi pemerintah juga sudah turun tangan. Jadi sampel darah maupun beberapa bagian yang diduga suspek, beberapa bagian tubuhnya diambil oleh dinas pertanian dan peternakan, kemudian itu dibawa ke laboratorium untuk dicek di dinas kesehatan ataupun di dinas peternakan Sulsel. Jadi mungkin beberapa hari lagi keluar hasilnya, sampai berhari-hari. Nah, kemudian yang lain adalah diplomasi maraton Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Apa namanya? Memahami asas hukum Di halaman Sulsel yang lain itu ada beberapa ya, seperti harga bahan pokok ini terus mengalami kenaikan jelang Idul Adha, terutama rempah-rempah. Jadi rempah-rempah di Goa tadi dicek oleh wartawan kita di Goa bersama dengan TPD, tim pengendali inflasi daerah, mengecek ternyata cabai, kemudian terigu, bawang merah, pokoknya rempah-rempah yang dipakai untuk pengolahan daging itu naik. Dan itu sebenarnya biasa dalam situasi seperti ini, apalagi kan Idul Adha itu banyak membutuhkan rempah-rempah. Jadi kita lihat saja, tapi apakah itu bisa dikendalikan? Nah, besok silakan baca di Tribun Timur dan kita kemungkinan akan fokus ke situ untuk beberapa hari ke depan. Itu saja Pong, kalau kami dari PSM dan Sulsel. Dah. Oke deh kakak Cing.